Sahabat misteri, kita sedang berada di kompleks Dadung Ngawu. Bagaimana dan apa cerita di balik situs ini akan kita kupas tuntas dalam perjalanan kali ini di situs Dadung Ngawu. Inilah situs Dadung Ngawu, masuk di wilayah KPH Kebonharjo, petak 93, Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Menurut juru kunci Kasdan 60 tahun, warga asli Desa Ngepon, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, sejarah situs Dadung Ngawu konon bermula pada masa sekitar runtuhnya Kerajaan Majapahit dan awal berdirinya Kerajaan Demak Bintoro yang dipimpin oleh Jimbun Fatah. Pada masa itu, para Sunan atau Wali Sembilan juga tengah menyebarkan agama Islam di penjuru tanah Jawa. Al-Kisah, Sunan Ampel memerintahkan salah satu santrinya yang pinilih atau pinunjul untuk mengantarkan bumbung bambu yang disumbat dengan daun lontar kepada Raden Patah. Sunan Ampel berpesan agar tidak boleh ada yang membuka bumbung itu selain Raden Patah. Namun, dalam perjalanan sang murid pinunjul tergoda ingin mengetahui isi bumbung tersebut. Setelah sampai di daerah yang saat itu menjadi wilayah kekuasaan Dadung Ngawu, dibukalah bumbung tersebut dan keluarlah berbagai binatang, sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya, lantas berlarian masuk ke hutan. Terkejut, murid pinunjul itu pun kebingungan, berusaha menangkap serta memasukkan kembali ke bumbung. Ketika semakin masuk ke dalam hutan, dalam kebingungannya itu sang murid bertemu dengan Dadung Ngawu. Maka terjadilah pertarungan antara keduanya. Karena bagi Dadung Ngawu, apapun yang masuk wilayah kekuasaannya menjadi miliknya. Singkat cerita, menurut juru kunci tersebut, dengan kesaktian sang murid pinunjul, akhirnya Dadung Ngawu dan semua binatang itu disabdakan menjadi batu. Namun setelah Dadung Ngawu dan semua binatang berubah wujud menjadi batu, ia pun menyesal. Dalam penyesalannya, ia setiap hari memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari kata ampun atau pengampunan itulah maka desa tersebut dinamakan Desa Ngepon. Sang murid pinunjul itu pun tak berani kembali ke Ampel dan akhirnya menetap di Desa Ngepon. Masyarakat memanggilnya Mbah Punjul. Dan sampai sekarang makamnya ramai dikunjungi masyarakat. Berlokasi di sebelah utara dari situs Dadung Ngawu. Dari cerita itu pula, akhirnya tempat ini lebih dikenal dengan tempat pesugihan Rojo Koyo. Di tanah yang sepi ini, jauh dari keramaian, dari jalan raya sekitar 3 kilometeran, bisa lebih. Yang paling kawentar adalah soal cerita pesugihan, pencarian pesugihan di situs Dadung Ngawu. Sebagaimana ceritanya, sebagaimana namanya, ini yang paling populer adalah pesugihan tentang Rojo Koyo, atau lebih tepatnya sapi, kerbau, dan tadi di sana
di sekitar rumah, atau apa ya itu disebut, gubuk. Ada yang ditinggalkan mungkin sebagai sajen, kupat lepet yang ditinggalkan di sana. Coba nanti akan kita lihat. Dan hari ini kebetulan juru kuncinya sedang tidak ada. Ya, kita tetap bisa masuk sih sebenarnya untuk melihat sebuah kayu yang melilit batu. Mungkin dulunya kayunya kecil, akhirnya sekarang semakin membesar, melilit batu yang ada di persis belakang rumah tersebut untuk persinggahan. Dan untuk masuk kita melalui rumah itu. Inilah jajaran batu yang konon adalah sapi, kerbau, dan rojo koyo lainnya yang disabda menjadi batu oleh Wali Punjul. Dan konon bagi siapa saja yang ingin cepat kaya melalui pesugihan Dadung Awuk, maka dia harus membawa dadung atau tali yang buat mengikat dari hewan-hewan ternak. Kalau mau 10 ekor maka harus bawa dadung 10, begitu dan seterusnya. Namun itu semua wallahu a'lam bishawab. Setidaknya di tempat inilah ada sebuah kisah yang barangkali adalah sebuah sanepo dari para leluhur untuk kita anak cucu, yang mesti kita gali, yang mesti kita cari ada apa di balik kisah-kisah yang diceritakan secara turun-temurun tersebut.
sedikit merangsek ke dalam hutan. Sebelah selatan dari situs Dadungawu ada sebuah batu yang cukup aneh, semacam telur atau semacam yoni, namun sepertinya adalah bentukan alam yang retak-retak seperti telur yang mau menetas. Namun di tengahnya ada sebuah lubang yang mirip yoni, tapi entah batu apakah tersebut, tidak ada yang mengetahui.